Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan beban. Sebelumnya, perkenalkan nama dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Heni Witanti, NIM 2019-12029. Yang kedua, Elma Sofiana, NIM 2019-12032. Yang ketiga, Stefani Meliana, NIM 2019-12039. Pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Sifat dari pusat tanggung jawab yakni yang pertama, pusat tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud yang disebut dengan cita-cita. Yang kedua, fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Berikut tampilan gambar yang menggambarkan cara kerja dari setiap pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab menerima masukan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa. Dengan menggunakan model kerja kapital, pusat tanggung jawab melakukan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud atau tidak berwujud. Hubungan antara input dan output. Yang pertama, manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Yang kedua, pengendalian berfokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Kemudian, mengukur input dan output. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik. Dalam sistem pengendalian manajemen, satuan-satuan kuantitas tersebut diterjemahkan ke satuan moneter. Jumlah moneter yang dihasilkan disebut sebagai biaya. Lebih mudah untuk mengukur biaya output daripada nilai output. Tidak ada tolak ukur untuk mengukur output, bahkan organisasi-organisasi tidak berupaya untuk mengukur output dari masing-masing pusat tanggung jawab. Efisiensi dan efektivitas. Ada tiga. Satu, mengukur efisiensi adalah dengan membandingkan output dari pusat tanggung jawab yang satu dengan pusat tanggung jawab yang lain. Dua, efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Tiga, tujuan utama dari setiap perusahaan yang berorientasi pada laba adalah memperoleh laba yang memuaskan, sehingga laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas. Jenis-jenis pusat tanggung jawab ada 4. 1. Pusat pendapatan merupakan unit pemasaran tetapi tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual serta tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan. 2. Pusat beban merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. 3. Pusat beban teknik. Ciri-ciri 1. Input-inputnya dapat diukur secara moneter. 2. Input-inputnya dapat diukur secara fisik. 3. Jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Yang keempat, pusat beban kebijakan merupakan unit-unit administratif dan pendukung, operasi litbang, dan hampir semua pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak bisa diukur secara moneter. Ciri-ciri pengendalian umum ada 4. 1.
penyusunan anggaran. Teknik yang sering digunakan untuk menyusun anggaran untuk pusat beban kebijakan disebut sebagai manajemen berdasarkan tujuan. 2. Variasi biaya. Anggaran pada pusat kebijakan cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan volume penjualan yang diantisipasi seperti menambah atau mengurangi tenaga kerja. 3. Jenis pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan dalam pusat kebijakan sangat berbeda dengan pusat beban teknik. Pengendalian keuangan menjadi hal pokok yang dibahas pada tahap perencanaan sebelum biaya tersebut terjadi. 4. Pengukuran kinerja. Laporan kinerja bagi pusat beban kebijakan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Pusat administratif dan pendukung. Permasalahan dalam pengendalian, yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output, yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Penyusunan anggaran yang diajukan untuk pusat administratif maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Pusat penelitian dan pengembangan. Permasalahan dalam pengendalian, yang pertama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input, yang kedua tidak adanya keselarasan cita-cita. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan, aktivitas yang dilakukan oleh organisasi Litbang merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal, sementara itu pengujian produk merupakan titik akhir. Program Litbang tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum dari anggaran Litbang. Perusahaan sekedar menggunakan persentase besar. Anggaran tahunan, jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program Litbang berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran Litbang per tahun akan menjadi persoalan sederhana. Pengukuran kinerja, hampir semua perusahaan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan dari semua pusat tanggung jawab dan seluruh proyek yang dijalankan. Pusat pemasaran. Yang pertama, aktivitas logistik, yaitu aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari pelanggan. Yang kedua, aktivitas pemasaran, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan, meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, periklanan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.